dan kehidupan lain, menikmati keseimbangan alam bumi pertiwi. Namun, kedamaian itu perlahan terusik. Ini gajahnya. Ulah manusia yang tidak bertanggung jawab membuat hutan, rumah bagi para gajah, makin terhimpit. Mereka pun terpaksa keluar dari habitatnya demi mencari makan, demi bertahan hidup. Hingga akhirnya terjadilah konflik antara manusia dan juga sapi. Mulai gitu. Untuk mencegah konflik itu, pemerintah bersama Taman Safari Indonesia mempelopori pendirian pusat konservasi gajah pertama di Indonesia di Taman Nasional Waikambas, Lampung. Di tempat inilah gajah-gajah Sumatera dirawat, dikembangbiakan, dan dijaga kelestariannya untuk masa depan yang lebih. Untuk tamu nih. Kini, sebagian dari mereka dapat hidup aman dan bahagia di berbagai lembaga konservasi di Indonesia. Dan ini kisah perjalanan keluarga besar mereka. Selamat datang dalam cerita The Elephant Family. Selamat menyaksikan. Gajahnya deh. Gajah Sumatera atau Galepas Maximus sumatranus adalah mamalia darat terbesar di Indonesia. Mereka hidup secara berkelompok antara 5 hingga 30 ekor dalam satu kandang. Namun kini di alam liar hanya tersisa sekitar 1.100 ekor gajah saja. Makanan mereka berupa rumput, ranting, dedaunan, dan buah-buahan. Di lembaga konservasi seperti Taman Safari Indonesia, mereka memiliki banyak sekali sahabat. Para penjaga yang dengan tulus menjaga dan melindungi mereka. Sahabatku, kalian ada di mana? Kalian ada di sini. Teman, cepat kemari. Kita ada di sini nih. Lihat, mereka sedang bermain di sini. Sekarang ayo ajak semuanya di sini untuk kenal lebih dekat dengan sahabat-sahabat kita. Halo semuanya. Mana lagi semangatnya, sekali lagi dong yang lebih semangat ya. Luar biasa. Perkenalkan, nama saya Raven, bersama teman-teman saya akan mengajak Anda semua di sini untuk kenal lebih dekat tentang gajah-gajah Sumatera, mulai dari fisik, perilaku, serta perawatannya. Tapi sebelum itu ada pepatah bilang nih, tak kenal maka tak sayang. Kita kenalan dulu ya sama sahabat-sahabat saya yang sudah hadir di sini. Di ujung sebelah sana ada sahabat saya yang paling besar, namanya Diana. Halo semuanya. Diana saat ini berusia 39 tahun. Oh, dengan sama ya. Di sebelah sini ada sahabat saya namanya Angie. Halo semuanya. Angie saat ini berusia 13 tahun. Dan di tengah itu ada si kecil imut namanya Abby. Hai. Namanya siapa? Sama-samanya. Ada yang bisa nebak kira-kira Abby usianya saat ini berapa ya? 10 tahun, 9 tahun, 5 tahun. Oke, langsung saja kita pastikan ya sama Kak Muhan. Yang benar berapa ini Kak Muhan? 5 tahun, tepat sekali.
kacang. Mereka tidak akan mengambil satu persatu, melainkan akan mengambil sekaligus menggunakan hisapan dari ujung belalai. Lain halnya kalau makanannya agak besar, seperti satu buah pisang, mereka akan menjepit menggunakan ruas jari yang ada pada ujung belalai. Lalu, bagaimana kalau makanannya lebih besar lagi seperti buah pepaya, semangka, ataupun sandal berisi pisang? Mereka akan melingkarkan belalai pada makanan tersebut. Kita berikan tepuk tangan bersama. Oke, terima kasih Edi, Eji, dan juga Diana. Boleh masuk terlebih dahulu ya. Dalam sehari mereka bisa membutuhkan makanan hingga 15% dari berat tubuhnya. Dan selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk menyaksikan bagaimana cara gajah pada saat menemukan makanan yang cukup tinggi ya, seperti buah kelapa yang ada di atas pohon itu, dan akan ditunjukkan oleh sahabat saya yang paling tinggi. Namanya Tia. Kita bagi terlebih dahulu ya. Tia, coming please. Mana ya? Ini dia. Sudah hadir. Ternyata dengan cara menunjukkan belalainya ke atas sudah berhasil diambil oleh Tia. Kira-kira ada yang tahu nggak mau diapain dulu nih sama Tia? Apa? Langsung dimakan atau dijaga dulu? Langsung dimakan ternyata ya. Seger banget ya Tia ya, makan buah kelapa di siang hari kayak gini. Perlu Anda ketahui gajah memiliki 26 gigi, 24 gigi geraham yang digunakan untuk mengunyah makanannya, dan 2 gigi seri yang terus tumbuh dari rahang atas atau yang biasa disebut dengan gading. Panjangnya bisa mencapai 25 cm untuk gajah betina, sedangkan untuk gajah jantan bisa mencapai 170 cm. Perbedaan yang cukup jauh ya antara gajah betina dan juga gajah jantan. Dan perlu Anda ketahui juga nih, gajah memiliki sistem pencernaan lambung tunggal, di mana mereka hanya bisa mencerna makanannya hanya sekitar 44% saja. Oke Dia, bisa dilihatkan di belakang makannya ya. Terima kasih Dia, bye semuanya. Oke, untuk semuanya dalam lembaga konservasi, kita masih sering mendengar istilah training conditioning. Merupakan suatu program kegiatan yang dilakukan secara rutin ya, untuk menghindari satwa atau semuanya yang berhari-hari dilakukan sangat-sangat rutin ya. Dan sesaat lagi akan hadir kembali nih sahabat saya yang masih kecil dan imut. Masih ingat gak namanya siapa? 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 Edi. Dalam hitungan ketiga kita sama-sama panggil Edi, setuju gak? Setuju. Yang kencang ya panggilnya ya. 1, 2, 3. Datang dari arah mana kira-kira Edi? Ini dia sudah hadir. Tentunya tidak hadir sendirian nih, bersama kakaknya Angel. Nah di sini Edi dan juga Angel akan menunjukkan training conditioning tahap awal atau tahap dasar menggunakan metode tongkat target sebagai gerak awal yang nyaman dan juga aman tentunya ya. Pertama-tama kita tanya dulu sama Angel, dan siapa belum nih? Angel gimana, udah siap belum? Sudah siap nih teman-teman. Yang pertama ada training conditioning angkat kaki. Kira-kira seperti apa? Seperti ini. Hal ini dilakukan agar mempermudah kita ataupun keeper pada saat naik dan turun dari atas leher gajah, serta perawatan kuku bagian depan dan juga kuku bagian belakang. Dan yang kedua ada training conditioning telinga. Hal ini dilakukan agar mempermudah kita pada saat pengambilan sampel darah melalui pembuluh darah yang ada pada daun telinga. Pengambilan sampel darah ini dilakukan rutin ya setiap 3 bulan sekali sebagai bagian dari medical check up. Anda juga bisa perhatikan nih, Angel tampak tenang ya, tanpa ada paksaan sama sekali bersama Kak Ojin. Dan yang terakhir ada training conditioning buka mulut. Seperti apa ya Angel? Seperti ini, wow. Ini dilakukan agar mudah kita merasa perawatan gigi dan sekitarnya, serta pemberian obat atau vitamin secara alami. Ayo adik-adik atau kakak-kakak, ada yang masih susah minum
watching nih training conditioning bareng Angie. Oh enggak ya, bercanda ya. Jangan kalah dan sama Angie. Ayo kecep banget, Angie sudah berhasil nih ikutin arahan dari Kak Oci. Dapat hadiah reward berupa makanan favoritnya. Apa itu? Ternyata makanan favoritnya Angie. Kecep banget Angie, sekarang kita geser sebelah sini bersama si kecil imut Abby. Abby gimana, udah siap juga nggak? Sudah siap ya? Abby akan tunjukkan nih bagaimana cara gajah pada saat tidur di malam hari. Kira-kira seperti apa? Ternyata ada berbaring seperti ini. Kita juga bisa saksikan ya, telinga gajahnya menempel di atas lantai, digunakan mereka untuk mendeteksi suara ataupun bahaya yang ada di sekitarnya. Dan ketika Abby duduk seperti ini merupakan gerakan alamiah gajah ketika bermain di kubangan air ataupun lumpur. Kecil banget nih Abby, dapat hadiah juga Kak Rumah. Hadiahnya apa ya? Apa hadiahnya? Jagung, ternyata makanan favoritnya Abby. Kecil banget nih Abby, dan Abby sudah berhasil tampil di hadapan semua. Tepuk tangan yang mana nih? Sebelum masuk mungkin mau pegangan dulu sama kakak Angie, pegangan dulu. Ini lucu sekali ya. Pegangannya biar gak hilang ya. Abby dan juga Angie ini merupakan hasil breeding dari The Grand Taman Safari Brigade. Hal ini menunjukkan kalau Taman Safari Indonesia berhasil dalam membiarkan gajah-gajah Sumatera. Tujuan dari training conditioning ini dilakukan agar mempermudah kita pada saat perawatan fisik gajah, terutama pada kuku kaki gajah. Perawatan kuku biasanya disebut apa nih ibu-ibu cantik? Panggung embungnya juga ya. Pedikir tepat sekali. Dan soal lagi akan hadir nih sahabat saya yang paling tinggi. Masih ingat gak namanya siapa? Siapa? Iya, tepat sekali. Hebat ya, jago nih para semuanya. Dan sudah hadir bersama Kak Kohar dan Kak Citra. Di sini kami menyediakan 3 jenis alat nih. Ada sikat, pisau, dan juga kikir tentunya ya. Yang pertama ada apa Kak Kohar? Ada sikat. Sikat ini berfungsi untuk membersihkan kotoran pada kuku kaki gajah agar sehat, bersih, dan rapi. Kita lakukan rutin setiap pagi tentunya ya. Yang kedua ada pisau. Pisaunya kecil tapi tajam. Berfungsi untuk memotong kuku yang sudah mulai memanjang dan kulit di sekitar kuku yang sudah mulai merah. Seperti yang telaten sekali ya Kak Kohar ya. Hebat sekali bersama Kak Citra. Dan yang terakhir ada kikir. Kikirnya besar ya, beda sama yang kita pakai. Kikir ini berfungsi untuk memperhalus kuku yang sudah selesai dipotong agar kuku nampak bersih, rapi, dan agar tidak mudah terluka ketika beraktivitas. Oke, kecil banget, kuku dia sudah sangat cantik dan bersih. Waduh, mau dimainin ya dia ya. Dan dia sekarang mau tunjukin nih gimana cara gajah pada saat berkomunikasi. Kira-kira seperti apa dia? Sekali lagi dong. Wow, ternyata seperti itu ya. Itu bisa digunakan untuk berkomunikasi dengan sahabatnya sekaligus pertanda nih sebagai ada kalau ada bahaya juga. Sebelum masuk Bapak Ibu sama semuanya dia. Bapak semuanya. Terima kasih dia ya. Dan para penonton semuanya, tahukah Anda gajah memiliki berbagai macam senjata untuk menghadapi lawan-lawannya, terutama menggunakan kekuatan dari kakinya, sehingga wajar gajah bisa bermain sepak bola. Dan untuk memeriahkan ajang Piala Dunia kali ini, kami akan mengundang 1 orang dewasa untuk bermain bola dengan gajah Sumatera kami. 1 orang dewasa, silakan Bapak, sebelah sini Bapak. Waduh, langsung antusias ya, 1 orang dewasa sayang ya. Sebelah sini Bapak, kita kenalan dulu. Antusias banget nih Bapaknya, langsung angkat tangan. Sebelah sini dengan Bapak, siapa dari mana? Randy dari Kediri. Bapak Randy dari Kediri, waduh bersama rombongan. Kediri mana suaranya? Waduh, satu keluarga ternyata ya, rombongannya keluarganya sendiri. Bapak, jagoannya di Piala Dunia kali ini siapa nih? Portugal. Portugal ya, kelas saya Belgia Pak ya. Oke, Bapak udah pernah mau main bola dengan bola sebesar ini?
Belum pernah. Belum pernah ya. Nah, biar gak penasaran, Bapak berkesempatan untuk menendang bola ini ke arah Gajah Sumatera kami. Gimana, sudah siap? Siap. Siap ya? Dalam hitungan ketiga Pak ya. 1, 2, 3. Waduh, hebat sekali sampai lepas sandal ya. Tenaganya keluar lah. Gimana Pak, berat apa ringan bolanya? Bolanya ringan apa berat? Berat. Berat ya, karena bukan ukuran dari kita. Karena bolanya berat, sekarang gantian aja. Bapak sebagai kiper sebelah sini dan gajah saya atau gajah kami akan menendang bola ke arah Bapak. Gimana, masih siap gak? Siap ya. Dan ini dia yang akan menendang bola. Namanya Tia. Saat ini berusia 36 tahun. Tia gimana? Are you ready? Oke, 1, 2, dan 3. Tia. Jadi lebih halo ya sama Bapak Randy. Sekali lagi dapat 1 kali sumpatan Bapak Randy. Bersiap-siap sekarang ya. Oke, Tia, 1, 2, 3. Let's go. Masih di awal akhirnya ya. Hebat sekali Bapak Randy. Satu sama nih sama gajah saya ya. Gimana Pak, seru banget gak bisa main bola dengan gajah Sumatera kami? Seru banget. Seru banget ya, bisa sini lagi lah. Oke, Bapak kita sudah berani dan berhasil nih main bola dengan gajah Sumatera kami. Dapat hadiah dari gajah Sumatera, yaitu sontai kalian bunga. Tapi ada satu lagi nih, hadiahnya yang lebih spesial. Kira-kira Bapaknya tahu nggak? Nggak tahu. Nggak tahu ya? Ada yang tahu nggak kira-kira hadiah spesialnya apa? Cium. Tepat sekali, hadiahnya dicium sama gajah. Sebelah sini Bapak bisa ikuti saya. Sebelah sini. Menghadapnya ke saya Bapak. Oke, tenang aja, relax, nggak usah takut ya. Istrinya jangan cemburu ya, yang nyium gajah loh, bukan saya ya. Kita nantikan pemberian hadiah sontai kalungan bunga dari Enji, salah satu gajah Sumatera kami. Selamat datang di bagian taman safari dengan Bapak Randy. Siapkan pipinya. Wah, semoga menjadi kenangan yang tidak akan terlupakan. Terima kasih Bapak atas partisipasinya. Boleh silakan kembali ke tempat duduk. Hadiah sontai kalungan bunga ini juga bisa Anda dapatkan jika Anda membeli kaos hasil karya lukisan gajah yang dilukis langsung oleh gajah Sumatera kami. Dan para untuk semuanya, itulah tadi Elpon Education. Semoga bisa menambah wawasan serta kecintaan kita terhadap satwa-satwa langka. Dan selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengenal lebih dekat dengan gajah Sumatera dalam acara Feeding Time. Ayo, siapa yang mau ngasih makan gajah angkat tangan? Banyak sekali ya. Kalau mau ngasih makan gajah bisa membeli paket feeding terlebih dahulu. Paket feedingnya bisa untuk 5 orang ya. Maksimal 5 orang nih bisa berfoto memberi makan gajah secara langsung dari tangan Anda. Sekaligus bisa berinteraksi lebih dekat dengan novelnya terbesar dari Pulau Sumatera. Oke, silakan bagi para pengunjung yang ingin berfoto sambil ngasih makan gajah. Waktunya nggak banyak, jadi Anda bisa segera turun menghubungi petugas kami untuk membeli paket feeding yang sudah tersedia. Harga satu paket feeding adalah Rp65.000 saja. Jadi Anda bisa mengajak keluarga Anda untuk berfoto sambil ngasih makan gajah secara langsung. Atau bagi Anda yang ingin membawa pulang kaos hasil karya lukisan dari gajah, harganya hanya Rp100.000 saja. Nanti Anda bisa mendapatkan hadiah sontai kalungan